Esai tentang dampak wabah corona terhadap ekonomi keluarga. Dunia dilanda dengan berbagai berita yang menggemparkan. Salah satunya adalah wabah flu dari virus corona yang ditemukan pertama kali kasusnya di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Virus corona ini juga sudah termasuk ke dalam kasus pandemik, kasus penyakit menular yang sudah menjangkit ke wilayah yang luas. Namun persoalan wabah seperti ini bukanlah yang pertama kali. Sejak dahulu kala manusia telah melewati berbagai macam kasus pandemik lainnya seperti Spanish flu, H1N1, HIV, ataupun Ebola. Dari semua penyakit tersebut, kita tentu paham benar bahwa kita harus menghindari penyakit-penyakit tersebut karena akan mengganggu produktivitas, mengingat penyakit tersebut dapat mengganggu kesehatan atau bahkan sampai memberikan ancaman kematian. Selain itu, ternyata berbagai penyakit tersebut, khususnya yang bersifat pandemik, tidak hanya akan berimplikasi terhadap suatu individu, tetapi bisa sampai mengganggu pilar-pilar sebuah negara, termasuk ekonomi. Tulisan ini akan membagikan juga mengulas beberapa informasi terkait hal tersebut. Pertama, kita akan menelisik soal Spanish flu, penyakit yang sering juga disebut dengan flu babi, swine flu, yang disebabkan oleh virus influenza A tipe H1N1. Penyakit ini pertama kali dideteksi di Amerika, tepatnya pada kawasan East Coast pada tahun 1918. Adanya penyakit berpengaruh sangat besar pada roda ekonomi Amerika, walaupun tidak lama. Banyak moda bisnis, terutama yang bergerak dalam bidang hiburan dan jasa, yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, bisa mencapai setengah kali dari pendapatan biasanya. Walaupun begitu, ada pula beberapa industri yang mendapatkan keuntungan dari adanya efek ini, seperti industri kasur tidur dan obat-obatan. Hal ini dikarenakan adanya saran dari berbagai akademisi dan dokter untuk para pengidap Spanish flu agar meningkatkan pola istirahat sembari meminum obat yang diresepkan. Kurang lebih hal ini pula yang terjadi pada kasus penyakit pandemik lainnya, yaitu AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini diyakini berasal pertama kali dari daerah Afrika Barat dan Afrika Tengah dan baru berhasil diisolasi juga diidentifikasi pada rentang tahun 1983 sampai 1986. Dampak dari penyakit HIV yang sampai sekarang belum jelas kebiasaannya untuk disembuhkan tentu tidak main-main, bahkan terhadap ekonomi. Menurut suatu kajian akademik pada tahun 2002, setidaknya ada 3 masalah ekonomi yaitu disebabkan oleh adanya virus ini, yaitu berkurangnya tenaga kerja, berkurangnya produktivitas kerja, dan pengurangan ekspor sekaligus kenaikan impor. Implikasi dari dampak-dampak tersebut adalah berkurangnya pertumbuhan ekonomi 2-4% dari data 41 negara Afrika sejak tahun 90-an sampai 2001. Terakhir, salah satu yang paling anyar sebelum wabah akibat keluarga virus corona adalah kasus pandemik akibat virus Ebola pada 2014. Pada kasus Ebola ada di puncak, ada begitu banyak negara di Afrika yang sebagai tempat asal virus, yang mengalami kenaikan angka kemiskinan, bahkan sesuai dengan kajian yang dipublikasikan World Bank pada 2016. Liberia, Guinea, dan Sierra Leone diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2,2 miliar dolar AS dalam produk domestik bruto (PDB) mereka. Penyebab utama dari kerugian tersebut adalah jatuhnya industri jasa dan pertanian. Saat wabah ini menyerang, masyarakat menjadi takut untuk menuju daerah-daerah pertanian yang sudah banyak terindikasi adanya kasus Ebola. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan makanan dan tidak stabilnya harga pangan yang secara runtut ikut menghancurkan berbagai lini ekonomi negara-negara agraris tersebut. Dari berbagai informasi tersebut, kita bisa semakin yakin bahwa kewaspadaan terhadap suatu virus yang mudah sekali penyebarannya dan belum ditemukan pengobatannya dalam hal yang sangat wajar dan sudah seharusnya. Walaupun kajian soal efek ekonomi Wuhan flu ini belum ada, namun tentu saja efek penyakit tersebut seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya pasti akan berdampak negatif. Bahkan melihat persebarannya, efeknya mungkin tidak akan terasa sangat di ERT, tetapi juga seluruh dunia, apalagi ERT juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia hari.
ekonomi dunia hari ini. Kita semua tentu berharap Indonesia, tempat kita tinggal dan bekerja, punya strategi untuk menangani wabah tersebut dan terus meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan baik untuk pencegahan maupun pengobatan agar bangsa ini terhindar dari berbagai macam persoalan. Bukan hanya soal kesehatan masyarakatnya, tetapi juga pilar-pilar bangsa lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.